A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati lagi, yang insya Allah kajian kita ini, silaturahim ini senantiasa menjadi kajian dan silaturahim yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, sehat semua ya. Malam hari ini kita kembali belajar lagi. Tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, bukan mau mengajari, apalagi menggurui begitu. Tetapi kita sama-sama berdialog, kita sama-sama berdiskusi yang mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran yang kita kaji ini menjadi satu informasi yang mudah-mudahan informasinya tidak hanya berhenti di knowledge atau pengetahuan, tetapi kita transformasikan ke dalam akhlak, perilaku, dan kesadaran kita yang lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa sebentar, kita menghening sejenak, kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu dan bapak kita, dan kita doakan siapapun yang telah mendahului kita. Kita doakan juga siapapun yang sedang sakit hari ini, yang sedang mendapatkan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan, serta keberkahan untuk kita semua. Kita berdoa sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahi. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita yang insya Allah hari ini kita akan berbicara tentang manajemen iblis. Kita akan mengenal dan kita akan lebih menelaah gitu ya. Kira-kira kemarin kita sudah bahas beberapa topik dan mudah-mudahan apa yang kita bahas diulang-ulang, dan pengulangan itu penting sekali, dan kita akan melanjutkan silabus kita, dan malam hari ini kita akan lebih berbicara tentang manajemen iblis. Kita kenal apa itu iblis, bagaimana cara kerjanya, dan kita akan akhirnya lebih bisa berhati-hati gitu. Dalam artian berhati-hati supaya kita juga jangan tergoda lah dalam tanda petik gitu. Oke. Seperti biasa izin saya pakai slide dan coret-coret gitu supaya nanti mudah untuk mudah untuk memvisualisasikannya. Oke. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita review dulu sedikit ya supaya nyambung gitu, supaya nanti kita bisa enak nge-reviewnya. Oke, saya mulai dulu dari awal banget sebentar aja supaya nanti ada korelasinya enak gitu nyambungnya. Oke. Kita di awal udah bicara gitu ya, jadi ini remind lagi, sekali lagi untuk mengingat aja. Oke, bahwa kita bicara di awal bahwa konsep tentang innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu ya kira-kira. Di mana innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu adalah semua berasal dari dia dan akan kembali ke dia. Ini sebetulnya adalah basic yang sangat fundamental sekali untuk kita pahami bahwa kita ini berasal dari dia, kita ini adalah mau juga kembali ke dia. Jadi sekarang ini kita lagi dalam perjalanan, dalam tanda petik, perjalanan mau pulang sebetulnya. Gitu ya. Maka mari kita sama-sama sadari kita ini sedang ada di alam sementara. Rumah tinggal yang kita tinggali sekarang itu semuanya sementara gitu. Makanya jangan terlalu betah di sini karena di sini bukan tempat tinggal kita yang permanen. Di sini cuman sebentar aja gitu.
Nah, menariknya ketika kita memahami konteks bahwa kenapa kita dihadirkan ke sini, ada 3 poin penting. Jadi yang pertama kita sadari bahwa kita sedang mengalami the circle of life, perputaran kehidupan, the journey of life gitu ya, yang kita ini berasal dari dia dan akan kembali ke dia. Di mana kita ini adalah visitor, sekali lagi kita ini adalah semua tamu, kita ini adalah semua pendatang, sadarilah itu. Di mana pendatang itu tidak pernah punya hak milik, itu yang paling penting. Di mana pendatang itu hanya difasilitasi untuk belajar. Jadi kita ini ada di School of Life, di sekolah kehidupan, di mana School of Life ini banyak mengajarkan pembelajaran. Jadi tugas kita di sini belajar. Maka setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang hadir ke kita adalah mau mengajarkan. Dan yang paling penting adalah di sini output kita semua adalah making impact. Maka di 21 ayat 107 selalu mengatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin gitu. Di mana kita diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, untuk menjadi distribution channel kasih sayangnya Allah, untuk mewujudkan kasih sayangnya Allah di semesta raya. Maka outputnya adalah kebermanfaatan gitu ya kira-kira. Maka priority-nya adalah akhlak, priority-nya adalah kebaikan, priority-nya adalah kasih sayang gitu. Itu poin pentingnya. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita visitor, balik lagi, sadarilah bahwa kita tidak pernah punya apa-apa. Nah, saya selalu ulang-ulang ini untuk kita sama-sama remind terus gitu ya. Uniknya manusia, udah jelas-jelas nggak punya apa-apa, tapi manusia adalah makhluk yang paling banyak merasa kehilangan gitu. Jadi kalau sekarang masih merasa kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan ini, kehilangan itu, disadari bahwa kita tidak pernah bisa kehilangan karena kita tidak pernah memiliki juga. Nah, itu tolong berhati-hati juga karena jangan-jangan kemelekatannya sudah tinggi gitu. Dan memang nanti pada akhirnya kita di sini belajar untuk melepaskan kemelekatan, gitu ya kira-kira. Nah, berikutnya kita memahami bahwa siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Man arafah nafsah faqad arafah rubbah, kan begitu ya. Dimana kita mengenal, kemarin udah bahas panjang lebar, kita ini adalah bagian dari 3 poin penting. Kita adalah bukan jasad ini, kita adalah bukan jiwa ini, tetapi kita adalah spirit ini. Di surat 32 ayat 9 mengatakan, aku tiupkan ruh, kita ini percikannya Allah yang lagi belajar jadi manusia gitu. Gitu ya. Jadi kita ini bukan manusia yang punya ruh, tetapi kita ini ruh yang lagi belajar jadi manusia. Maka kalau kita bercermin, ibu dan bapak bercermin, yang dilihat di depan cermin itu adalah kemasannya gitu. Maka jangan terlalu sibuk memikirkan kemasan, tetapi yuk kita juga mulai meniti ke dalam diri untuk melihat isinya gitu. Karena kalau kita sibuk dengan kemasan, kita akan sibuk keluar terus, kita nggak akan menemukan inti sejati untuk menemukan diri gitu. Dimana waktu dan fokus yang terlalu sibuk di luar diri kita akan tidak membawa untuk masuk ke dalam diri kita. Sehingga banyak orang hari ini yang tidak mengenal dirinya. Ciri-cirinya orang yang kurang mengenal dirinya, cepat khawatir, cepat stres, cepat depresi, itu udah pasti pengenalan dirinya minim gitu kira-kira. Karena ya balik lagi terlalu fokus kepada sesuatu yang di luar gitu. Maka kita udah bahas juga bahwa kita ini terlahir sebagai biological self yang lingkaran paling luar. Kita juga terlahir sebagai psychological self, kita punya jiwa, kita punya ego, kita punya perasaan, pikiran, dan emosi gitu. Dan kita juga bagian intinya sebetulnya adalah spiritual self ini gitu. Maka we are spirit, have a soul, and live in a body gitu. Kita ini adalah spirit itu sendiri. Kita ini adalah percikannya. Kita ini adalah bagian dari cahayanya gitu. Maka kalau kita mau mencari cahaya, ya jangan kemana-mana gitu. Karena kita tuh udah cahaya sebetulnya. Cuma nanti cahayanya ketutup sama kotoran-kotoran jiwa, makanya cahayanya nggak keluar. Nah, makanya pentingnya untuk selalu membersihkan jiwa agar si cahaya ini bisa menampak, agar si cahaya ini bisa vibrasinya bisa keluar gitu. Itu poinnya. Nah, kemarin kita juga udah bahas bahwa bagian-bagian dari jiwa kita atau bagian-bagian atau level atau demi level dari jiwa kita minimal terdiri dari beberapa bagian ini. Di mana ada level yang amarah, lawamah, dan ada level yang mutmainah gitu. Dan kita udah bahas juga amarah dan lawamah ini adalah zona neraka gitu ya, kira-kira nar, zona api penuh dengan amarah, penuh dengan dari mulai apatis sampai sombong gitu ya. Ketika ada di sini juga tolong diperhatikan, hati-hati karena kita targetnya ada di zona C sebetulnya. Ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Karena kalau jiwanya nggak tenang, kita akan susah untuk menembus dinding masuk ke dalam kesadaran rohani untuk meniti ke dalam diri gitu. Maka ketenangan jiwa itu penting sekali. Maka kalau nanti lebih disadari ternyata rezeki yang paling mulia dan paling besar itu bukan masalah hartanya banyak atau IQ-nya tinggi misalkan dari segi pendidikan, dari segi pintar dan seterusnya gitu, tetapi ternyata adalah kesadaran gitu ya kira-kira.
Karena tanpa kesadaran ya balik lagi ya, kita tidak akan pernah mendapatkan happiness gitu. Kita tidak akan pernah mendapatkan kedamaian gitu. Dan poin pentingnya adalah kesadaran itu hanya hadir di zona mutmainah. Maka mari kita sama-sama berlatih untuk memperkuat dan melatih jiwa kita supaya tidak terlalu banyak di zona A dan di zona B gitu. Itu poin pentingnya. Nah, oke, saya rasa ini belum kita bahas dan hari ini kita akan lebih masuk. Kemarin juga kita udah bicara tentang Al-Qur'an sejati gitu ya, kira-kira di mana kita bicara bahwa Quran itu bukan hanya yang tertulis gitu, bahwa Quran itu luas sekali. Quran itu dalam bahasa yang disampaikan Nabi Muhammad la sautin wala harfun. Quran itu petunjuknya tidak di luar diri kita tetapi ya di dalam diri kita gitu. Makanya istafti kolbak kata Nabi Muhammad, ikutilah kata hatimu gitu. Maka saya selalu mengingatkan kepada ibu dan bapak dan kita semua, apapun yang kita dapat dari luar, jadikanlah sebagai tambahan informasi gitu. Dikunyah dulu, dirasain dulu, jangan ditelan mentah-mentah. Karena kenapa? Petunjuk sejati itu tidak pernah dari luar. Yang di luar itu hanya menjembatani, hanya menginspirasi, hanya memberikan motivasi gitu. Untuk mana? Untuk bisa masuk ke dalam diri. Kenapa? Yuk kita buka Qur'annya. Di surat 29 ayat 69 mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, 2949. Oke. Bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu. Gitu ya kira-kira. Jadi Quran yang sejati itu tidak di luar diri kita gitu. Maka penting banget kita untuk membuka hati kita mendengarkan suara hati. Nah, di mana nanti yang akan menjadi pengganggu kita mendengarnya suara hati itu salah satunya adalah iblis itu tadi gitu. Maka kita hari ini akan belajar supaya kita mampu setidaknya menembus dinding untuk mendengarkan suara hati kita gitu. Gitu ya, makanya kalau kita tidak terbuka pikiran dan tidak terbuka hatinya, yaitu nanti akan sulit untuk menembus, meniti ke dalam diri gitu. Itu poin pentingnya. Oke, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi saya mau gambarin dulu supaya kebayang ya, supaya nanti mudah gitu dicernanya. Jadi gampangannya, ketika Allah mengatakan aku tiupkan ruh, kita ini adalah ruh ini sejati gitu, ya diri sejati kita ini adalah ruh gitu maksudnya. Di mana ini mau disekolahin lah ceritanya gitu ya, mau dikasih sekolah di dunia ini, di bumi lah gitu kira-kira, bumi atau dunia gitu kira-kira. Di mana ruh ini mau sekolah di bumi atau di dunia, dikasih aplikasi atau software yang disebut dengan yang namanya jiwa. Di mana nanti jiwa ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban, di mana nanti jiwa ini yang nanti akan menjadi memori gitu kira-kira. Di mana poin inti dari kehidupan ini adalah belajar intinya. Gitu ya kira-kira. Kita ini di sini adalah learning supaya si kesadarannya meningkat dan ruh bisa kembali gitu intinya. Maka penting banget kemarin udah kita bahas ya. Jangan hanya nutrisi jasad yang kita isi gitu, tetapi nutrisi jiwa apalagi juga nutrisi rohani kita gitu. Itu penting banget untuk kita selalu seimbangkan. Karena kalau nggak seimbang ya balik lagi ya, yang punya bobot dan beban itu adalah materi. Materi itu adalah jasmaniah gitu. Maka kalau hidup terasa berat itu boleh jadi terlalu materialistik, kurang meruhani gitu kira-kira. Gitu ya, kesulitan hidup, beratnya hidup, frustasi lah, stres, depresi, semualah hal-hal yang berbicara tentang sakitnya mental gitu misalkan, itu datang dari karena kurang masuknya kita ke dalam diri untuk mengenal, kurang meruhani dalam tanda petik gitu kalau kita lihat dari sudut pandang ini, yang boleh jadi kita terlalu sibuk keluar terus gitu intinya. Nah maka jangan lelah untuk belajar gitu ya, dan mari kita sama-sama sadari bahwa kita ini lebih banyak nggak taunya daripada taunya, lebih banyak nggak bisanya daripada bisanya. Jadi yuk kita sama-sama selalu terbuka. Sesuai dengan Imam Ali selalu mengatakan undur makola wala tandur makola. Jangan lihat siapanya, tetapi lihat apa yang dibicarakan karena yang penting adalah pesannya gitu kira-kira. Dan balik lagi bahwa konteks petunjuk yang sejati ada di sini gitu. Bukan di luar. Yang di luar itu hanyalah rambu-rambu untuk masuk ke dalam gitu ya kira-kira. Maka meniti ke dalam diri ini akan penting banget gitu. Gitu ya. Nah, berkaitan sama belajar, oke? Berkaitan sama belajar, tentunya dalam belajar itu harus ada pengajarnya, gitu kira-kira. Jelas ya, harus ada pengajarnya. Berarti kalau kita belajar ada pengajarnya, kita ini siswa pasti ada pengajarnya. Ada infrastruktur yang dibangun oleh Allah di mana tim pengajar ini yang akan mengajarkan kita dalam proses belajar, gitu kira-kira. Oke ya, supaya nanti kita mengerti bahwa ini adalah sistematika Allah yang Allah buat gitu intinya. Oke, nah
Menariknya dalam konteks yang namanya hidup, kan kalau kita mau berbicara, visi misinya hidup itu intinya adalah 51 ayat 56 gitu ya. Surat 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, hanya untuk mengabdi. Jadi target utama kita ini adalah pengabdian atau yang sering disebut dengan yang namanya ibadah. Jelas ya? Dan ibadah ini bukan masalah ritual, bukan. Bukan hanya itu gitu. Karena kenapa? Orang yang rajin ritual belum tentu beribadah kepada Allah, belum tentu gitu. Karena pengabdian kepada Allah itu bukan ditentukan dari kegiatannya, tetapi ditentukan dari sikap hatinya nanti gitu. Jelas ya? Pada dasarnya penghambaan ini artinya kita hadir ke sini untuk belajar selalu menjadi hambanya Allah, menghambakan diri gitu kira-kira. Abdillah gitu intinya. Berarti kalau kita udah jadi hamba, memang Allah 100% yang akan menjadi Tuhan dalam tanda petik. Kenapa? Karena manusia bisa menuhankan egonya, bisa menuhankan hartanya, bisa menuhankan macam-macam. Tuhan itu kan banyak. Anyway, Tuhan itu kan cuma ada dua sebenarnya. Tuhan yang menciptakan kita Allah atau Tuhan yang kita ciptakan. Nah itu kita bisa menuhankan apa yang kita ciptakan, gitu kira-kira. Nah ketika kita udah mulai menuhankan jabatan, kita menuhankan harta, dan seterusnya, itu sudah tidak masuk ke dalam konteks yang namanya ibadah, gitu kira-kira. Maka sekali lagi, ibadah bukan apa yang dilakukan, tetapi sikap hati ketika melakukannya seperti apa. Apakah saya melakukan pada saat itu hanya untuk mencari ridho Allah, gitu misalnya. Atau ada kepentingan saya di situ, gitu intinya. Gitu ya. Jadi konteksnya adalah beribadah. Nanti akan ada sesi khusus kita bahas detail tentang apa itu ibadah gitu. Nah, tapi poin pentingnya berarti ibadah ini adalah memasrahkan diri untuk menghambakan kepada Allah. Memasrahkan diri untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka di dalam jiwa Allah memberikan pilihan ceritanya. Oke, Allah memberikan pilihan 91 ayat 7. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Oke? Dan ini salah satu dalam tanda petik hak yang diberikan kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain. Kalau kita boleh sebut kelebihannya manusia, bahwasannya manusia itu adalah makhluk yang diberikan pilihan sama Tuhan. Ya, karena kalau nanti kita menghitung-hitung tentang kemuliaannya makhluk, kalau ada pertanyaan bahwa siapa makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna, semua akan menjawab manusia gitu. Tapi kalau kita melihat dari struktur ibadahnya, nggak usah jauh-jauh ibu dan bapak, maaf banget. Ibu bapak pernah ngelihat nggak ada matahari nggak terbit sehari aja? Ibu dan bapak pernah ngelihat nggak matahari telat datang atau telat tenggelam? Jadi kalau kasar kata Allah nyuruh keluarnya jam 5 pagi dan nyuruh tenggelamnya jam 6 sore, matahari nggak pernah melanggar apa yang ditetapkan sama Allah. 1 detik pun nggak ada pelanggaran dilakukan oleh matahari. Ya itu bicara matahari. Tapi sekarang pertanyaannya, ada nggak manusia yang Allah nyuruhnya A, ngerjainnya B misalnya? Nyuruh ngerjainnya B, ngerjainnya C, nyuruh bersegera, dinanti-nanti. Kan ada yang begitu. Berarti kalau mau disebutkan kemuliaannya, kesempurnaannya antara manusia sama makhluk yang lain, nggak usah jauh-jauh, sama matahari aja. Ibadah kita kalah sebenarnya. Karena matahari nggak pernah membangkang kepada Allah. Tetapi ya wajar. Kenapa matahari tidak membangkang kepada Allah? Karena matahari nggak dikasih pilihan. Hanya manusia yang diberikan pilihan. Oke? Hanya manusia yang diberikan pilihan. Maka dan jiwa serta penyempurnaannya, nafs, wama, sawaha, semuanya adalah melakukan penyempurnaan jiwa, di mana di dalam jiwa itu Allah mengilhamkan jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Kefasikan itu keluar dari Allah, ketakwaan itu mengikuti Allah, gitu kira-kira. Maka kita nggak bisa maksa. Maka nggak ada perintah untuk memaksakan. Yang ada perintah hanya untuk menyeru. Yang ada perintah hanya untuk mencontohkan. Maka tidak ada paksaan dalam Islam, gitu misalnya. Jadi kita nggak bisa merubah orang lain, udah pasti gitu. Maka kalau kita mulai berpikir saya pengen merubah siapapun di luar diri saya, kita wasting time. Tidak ada cara lain untuk merubah yang di luar kecuali merubah yang di dalam. Jadi kalau yang di luar mau berubah, yang harus berubahnya yang di dalamnya dulu.
Karena kenapa? Yang di luar akan mengikuti apa yang ada di dalam, gitu kira-kira. Simpelnya kurang lebih seperti itu. Jelas ya sampai sini ya. Jadi di tahapan ini kita sadar dulu bahwa kita punya choice. Dan itu adalah pilihanmu. Maka dengan choice itu 470 mengatakan, wahai manusia semuanya, berarti sesungguhnya telah datang Rasul itu kepadamu dengan membawa kebenaran dan Tuhan dari Tuhanmu. Allah memberikan memberikan opsi. Opsi yang pertama, berimanlah kamu, itu yang lebih baik. Kalau kamu beriman, that's good. Dan jika kamu kafir, jika kamu tertutup, gitu ya. Kafir itu artinya tertutup kepada Allah, gitu kira-kira. Jadi kafir ini sifat, gitu ya. Bukan orangnya, bukan bendanya, tetapi sifatnya. Sama seperti Islam. Islam itu adalah sifat, gitu. Maka orang KTP-nya Islam belum tentu memiliki sifat yang Islami, gitu kira-kira. Orang yang KTP-nya Islam bisa dalam kondisi tercover atau tertutup, memungkinkan. Maka kalau kamu tertutup, kekafiran tidak merugikan Allah sedikit pun. Nggak rugi, saya juga kata Allah. Jadi kamu beriman, aku nggak untung. Kamu kafir, aku nggak rugi, kata Allah. Kenapa? Di sini harusnya ada tanda bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. Kamu akan mendapatkan dari apa yang kamu putuskan. Karena kita akan mendapatkan dari apa yang kita lakukan. Gitu ya. Tetapi semuanya ada konsekuensi. Beriman konsekuensinya apa? Tercover konsekuensinya apa? Gitu kira-kira. Jadi di sini kalimatnya, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Punya saya kok, kamu mau beriman mau enggak juga nggak ada urusan. Mau sholat mau enggak juga nggak ada urusan. Mau umroh, mau haji, mau enggak juga nggak ada urusan. Gitu kira-kira dalam tanda petik. Karena semua ibadah tadi, ritual itu adalah membantu kita kebutuhannya untuk kita gitu. Sebagai manusia. Sebagai sarana untuk menghambakan diri kepada Allah. Gitu ya. Nah, berarti kalau begitu, kenapa manusia disebut makhluk yang paling mulia dan sempurna? Oh jelas. Kebayang nggak? Kita dikasih memilih pilihan yang bebas untuk tidak ngikutin Allah. Kita merelakan untuk mengikuti Allah karena kita tidak memilih untuk menjauh dari Allah. Pilihan itulah yang akan sangat membuat kita sangat spesial gitu. Jadi kalau matahari tidak pernah membangkang kepada Allah, ya nggak keren. Kenapa? Karena nggak ada opsi untuk membangkang. Nah, kita manusia dikasih kesempatan membangkang, tetapi kita memilih mengikuti Allah. Di situ letaknya manusia disebut makhluk yang paling mulia dan sempurna. Kenapa? Karena kita sebagai manusia punya yang namanya pilihan. Sampai sini oke, Ibu Bapak ya? Oke, kita gambarin ya. Oke, kita di page berikutnya nih. Oke. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa, aku tidak menciptakan jin. Jin itu dari kata jana. Jana itu artinya yang tersembunyi. Dan manusia, gitu kira-kira. Jin itu juga bisa jadi artinya daya, gitu. Nanti kita akan bagi dua di sini. Hanya untuk menghamba kepadaku. Hanya untuk menghamba kepadaku. Untuk menjadikan dirinya hamba. Tapi manusia boleh memilih untuk menghambakan dirinya atau enggak. Terserah, your choice. Makanya manusia dikasih pilihan. Sampai sini oke ya? Pilihannya dua nih. Mau ke jalan yang tercover, tertutup, atau mau ke jalan yang terbuka. Gitu kira-kira. Berarti semua ujian dalam hidup itu cuma mau membuat kita memilih mau ke jalur A atau mau ke jalur B. Dah gitu aja gampangannya. Sampai sini jelas ya? Oke. Tapi karena kita semua ini niatnya pengen husnul khotimah, ya nggak mungkin dong husnul khotimah kita masuk ke jalur B gitu. Ya husnul khotimah harusnya ke jalur A lah, pasti. Gitu. Tapi menariknya, semua pada pengen ke husnul khotimah, tapi nggak bisa bedain mana jalur B, mana jalur A, gimana cara melalui jalur A, cara tips and tricks untuk bisa menembus jalur A, yang dilakukan biasanya hanya dalam konteks yang namanya ritualisme gitu misalnya. Which is it's okay. Makanya menembus dinding dari ritual menuju spiritual, karena nanti kesadaran sejati itu tidak letak pada ritualnya tetapi pada spiritualnya. Maka tidak bisa terpisah antara syariat, tarekat, dan hakikat, semua satu kesatuan yang menjadi satu padu. Disitulah konteks di mana kita belajar selalu mengenal Allah gitu intinya. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, berarti kalau manusia dikasih pilihan dan kita ini ditugaskan menjadi hamba, berarti hidup ini kan penugasan. Di mana penugasan itu adalah konteks yang namanya pembelajaran.
Maka pembelajaran itu perlu pengajarnya, gitu kira-kira. Maka manusia dalam konteks pembelajaran ini belajar, di mana setiap pembelajaran itu pasti ada konteks yang namanya ujian, penguji, gitu kira-kira. Jelas ya? Dimana kalau di dalam sekolah formal, kita biasanya belajar dulu baru ujian. Tapi di kehidupan, justru kita banyak ujian dulu. Dari ujian itulah kita bisa banyak belajar gitu. Dan ini nanti akan berbolak-balik sih sebenarnya. Maka kalau nggak naik kelas, kita akan tinggal kelas. Anak kelas 1 mau naik ke kelas 2, nggak naik kelas, dia tinggal kelas. Berarti belajarnya sama, ujiannya sama. Belajarnya sama, ujiannya sama. Jadi kalau sekarang menghadapi problem yang itu lagi, problem yang itu lagi, itu juga perlu dipertanyakan, jangan-jangan saya sedang tidak naik kelas. Kenapa? Jangan-jangan kesadaran sayanya stuck di level itu, gitu kira-kira. Nah itulah kenapa pentingnya meluaskan paradigma, meluaskan hati, meluaskan kesadaran. Karena kenapa? Supaya kelasnya naik terus gitu. Gitu ya, dan hidup memang poinnya adalah pembelajaran yang pasti ada pengujian di situ. Saya kasih contoh sederhana. Kita mari memahami tentang konsep ujiannya Allah. Saya kasih contoh misal. Ibu bapak kalau tadi malam ibu bapak berdoa, ya Allah ya Robbana, jadikanlah aku orang yang sabar. Besok pagi ibu bapak pasti akan ketemu orang yang nyebelin. Udah gitu aja. Tapi karena kitanya nggak ngerti, terus kitanya jadi menggerutu. Ya Allah saya pengen jadi orang yang sabar. Kenapa kok didatengin orang yang nyebelin? Justru kedatangan dia itu adalah jawaban dari doamu. Karena kalau kamu pengen jadi orang yang sabar, kamu perlu orang yang menyebalkan. Maka orang yang menyebalkan ini akan jadi pengajar dan penguji kamu untuk menjadi orang yang sabar, gitu kira-kira. Maka semua yang dihadirkan ke kita sebetulnya untuk menghebatkan kita, gitu. Maka ujian itu sebetulnya untuk membuat kita menjadi lebih baik improvement yang nanti konsisten, yang nanti akhirnya ya istiqomah, gitu intinya. Gitu ya. Nah, dalam kaitannya ini, Ibu dan Bapak, maka Allah membuat tim penguji nih. Dimana kalau mau jadi manusia beriman, itu pasti dalam konteksnya harus teruji dong. Karena nanti Allah akan menanya nih, mempertanyakan lah gitu ya kira-kira. 29 ayat 2 lah misalnya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja kami telah beriman, mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Berarti kan keimanan itu perlu test case gitu kira-kira. Perlu reality test case. Dan saya selalu ulang-ulang Ibu dan Bapak, kita detik ini lagi belajar ngaji gitu ya. Karena ngaji yang sejati bukan sekarang. Nanti abis ini kita menghadapi real life, itu adalah pengajian yang sejati. Ini sekarang kita belajar teorinya. Nggak ada orang yang jadi sabar ikut rajin pengajian. Nggak ada, Bu Pak. Cuman tahu teori tentang sabar gitu. Cuman tahu teori tentang ikhlas. Mau sabar, mau ikhlas, mau berserah, tawakal, itu belajarnya di sekolah kehidupan setelah ini gitu kira-kira. Tapi at least sekarang kita dapat ilmunya, tahu caranya, ada tips and tricksnya yang bisa kita pakai nanti untuk menghadapi realitas gitu kira-kira. Oke ya, berarti ada tim penguji nih. Berarti si tim penguji ini akan menguji keimanan, akan menguji seseorang untuk semakin beriman gitu kira-kira. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah perlu diketahui nih. Allah bikin tim penguji untuk manusia spesial, gitu kira-kira. Maka tim penguji ini, dia akan selalu berusaha membawa kita jauh dari keimanan untuk masuk ke sini aja terus. Dia akan selalu membawa kita untuk jauh dari Allah, untuk masuk ke sini aja terus, gitu kira-kira. Makanya menjauh dalam bahasa Arab namanya adalah saitan, gitu kira-kira. Sayatin itu adalah menjauhkan. Segala sesuatu yang menjauhkan dirimu dari Allah itu adalah yang disebut dengan konteks yang namanya sayatin atau saitan gitu kira-kira. Clear ya? Nah, nanti kita akan mengerti nih gimana fungsinya dan apa kaitannya gitu. Ada setan, ada iblis gitu. Apa bedanya dan bagaimana tuh konektivitasnya gitu. Dan kerjanya tuh gimana gitu. Supaya kita nanti nggak tertipu gitu ya dalam tanda petik. Karena wah nanti kita akan ngerti ini menarik sekali gitu. Karena ini built in gitu ya. Setiap manusia ada pengujinya gitu. Oke, nah sekarang kita lihat dulu nih Ibu dan Bapak. Bagaimana konsep pembelajaran ketika Allah membuat tim penguji.
Saya biasa menyebutnya MOU antara Tuhan sama iblis gitu kira-kira. Oke, yuk kita lihat. Jadi kita pahami dulu gini. Nah, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini jauh sebelum manusia ada nih ya ceritanya. Dan nanti pelan-pelan kita akan pahami ini. Karena ini nanti akan menjadi basic dari tauhid gitu. Oke. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Ibu bapak pasti sering dengar kata-kata malaikat. Malaikat itu dari kata malak. Malak itu artinya tunduk patuh. Jadi malaikat itu adalah satu daya, satu energi, atau satu jan, atau satu jin dalam tanda petik, di mana tugasnya adalah mengikuti keinginan-keinginan Tuhan. Jadi kita artikan jin ini adalah daya atau energi atau sesuatu yang tersembunyi. Nanti ini dibagi dua nih. Yang satu malak tunduk patuh, yang satu ablasa atau dia putus asa, menjauh, gitulah kira-kira. Yang satu ini mengikuti perintah Allah tidak ada henti-hentinya, yang satu ditugaskan untuk menggoda manusia tidak ada henti-hentinya, gitu kira-kira. Makanya ablasa sering kita dengar dengan kata-kata iblis, itu artinya adalah putus asa. Putus dari rahmatnya Allah, gitu kira-kira. Clear ya? Jadi ini adalah daya, ini adalah sifat, dan ini adalah suatu yang akan membawa kita menuju kepada, gitu kira-kira. Nanti kita akan mengerti. Oke? Nah, malaikat kan dikasih tugas tuh, Kat, nanti kamu begini, begitu, bikin ini, gitulah kira-kira. Sampai pada akhirnya, nanti abis ini kita akan bahas tentang sejarah manusia gitu ya, supaya nanti kita ngerti kita tuh datang dari mana sih gitu. Oke, jadi Allah pertama bikin dulu para malaikat. Malaikat itu nanti kita sebut juga sebagai sistemnya Allah atau the knowledge of God gitu ya. Jadi ini sistem gitu intinya. Langit bumi beserta isinya itu sistem komponen AI-nya tuh namanya adalah malaikat gitu kira-kira. Oke, nah di 3871-nya, 72-nya, ya kita balik dulu ya ke 71. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi setelah mau final, malaikat dikasih tahu. Jadi setelah penciptaan langit bumi, setelah penciptaan tumbuhan, tanaman, dan semuanya, mau final nih, mengeluarkan produk unggulannya yang disebut manusia, malaikat dikasih tahu, aku mau bikin manusia dari tanah ya, bahan bakunya tanah gitu. Mintin. Oke ya Allah, gitu kira-kira. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, aku tiup kepadanya rohku, nanti aku tiupkan rohku ke dia gitu, ke si tanah itu. Maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Jadi malaikat ngikutin nih. Oke ya Allah. Ya, meskipun nanti banyak drama di sini. Dramanya panjang. Ya, nanti kita akan cerita dramanya. Oke? Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Berarti malaikat mengikuti apa yang direncanakan oleh Allah. Oke? Malaikat mengikuti apa yang direncanakan oleh Allah. Kecuali iblis. Kan unik ya, dari tadi ngomongin malaikat tiba-tiba keluar iblis gitu. Oke, nanti kita akan ngerti banget detailnya begitu nanti kita memahami tentang hakikat malaikat. Tapi nggak kita bahas hari ini, tapi yang sekarang kita bahas adalah fokus ke iblisnya gitu. Oke, kecuali iblis. Iblis itu dia membongkar diri dan dia adalah termasuk orang-orang yang kafir. Nah, jelas kalimatnya di sini. Termasuk orang-orang yang kafir. Nah, dalam konteks di sini, berarti kita bisa memahami bahwa keablasaan atau iblis itu adalah konteksnya bukan dari bentuknya, tetapi dia memiliki sebuah yang namanya sifat. Gitu kira-kira. Oke, sebelum kita masuk ke sifat ini, kita perhatikan dulu kalimat orang. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kalau boleh saya nanya, kita ini orang atau manusia kira-kira Bu, Pak? Apa bedanya orang dan manusia kira-kira? Gitu ya. Kenapa nggak ada kata-kata hai manusia beriman, yang ada hai orang-orang yang beriman, gitu kira-kira. Oke? Karena ketika kita berbicara orang, dalam bahasa Arab orang itu disebut dengan kata-kata basyar. Oke ya, kita pahami dulu ini. Yuk kita lihat 18 ayat 110, nanti kita balik lagi sini. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu.
Kul inama basyar. Basyar ini sebetulnya bukan katanya manusia tetapi adalah orang. Karena di sini konteksnya basyar. Maka nanti di satu kata yang lainnya ada yang disebut dengan yang namanya insan atau yang disebut dengan yang namanya manusia. Nanti menjadi nas gitu kira-kira. Nah, apa sih bedanya? Gitu. Karena jangan-jangan kita ini udah ngerasa jadi manusia gitu. Padahal, sorry to say, ketika bentuk seperti ini, dia memiliki bentuk seperti manusia, tetapi tidak berfungsi sebagai manusia. Sekali lagi ya, orang itu adalah bentuk dari fisik jasmaninya, biologicalnya, tapi manusia itu adalah fungsinya. Oke, manusia itu adalah derajatnya. Maka tidak semua orang bisa disebut sebagai manusia. Enggak, belum tentu. Maka kalau yang bentukannya seperti ini, tidak mewakili sifat-sifat Allah, tidak menjalankan perintahnya Allah, tidak mengikuti keinginan-keinginan Allah, berarti dia belum layak disebut sebagai manusia gitu. Karena manusia ini berbicaranya adalah derajatnya, bukan bentuk fisiknya. Maka sorry to say, kalau bentuknya orang ini masih bisa selevel dengan yang namanya binatang, gitu kira-kira. Maka surat 7 ayat 179, kalau kita bicara ya, surat 7, 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam banyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dikasih hati nggak dipakai untuk komunikasi sama Allah. Dikasih mata, nggak ngelihat tanda-tanda Allah, yang dilihat kemasannya terus. Nggak pernah ngelihat isinya. Dikasih telinga, nggak pernah mendengarkan sinyal-sinyal dari Allah. Yang didengarnya adalah suara yang di luar terus, yang di dalam mau dia dengar. Terus Allah bilang, mereka itu seperti binatang ternak. Jadi bisa kemungkinan bentuknya seperti saya, seperti manusia, tapi derajat di hadapan Allah itu nggak jauh beda sama binatang, gitu kira-kira. Makanya di satu kisah, ada satu syekh dari Arab mengatakan, ketika ada pengajian di satu forum gitu di Masjidil Haram, dia ngomong kalimatnya agak ekstrim. Suatu saat nanti yang akan tawaf di Masjidil Haram ini itu adalah binatang-binatang. Terus ada satu muridnya yang nanya, Syekh, kon binatang nggak boleh masuk ke sini? Bukan, bentuknya kayak kamu. Tapi dia belum layak menjadi manusia. Kenapa? Karena dia belum mengenal siapa Tuhannya. Karena kalau kamu tidak mengenal Tuhannya, kamu akan tidak memiliki sifat itu. Di mana kamu masih jadi basyariah, yang disebut dengan konteks yang namanya orang, gitu kira-kira. Maka di sini disejajarkan, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Maka ibu dan bapak, di dalam Al-Quran, kenapa dimulai dari Al-Fatihah, habis Al-Fatihah, Al-Baqarah ngomongin binatang, supaya kamu menjadi anas. Supaya kamu menjadi manusia. Jurusnya 114 surat ini menjadi manusia, gitu. Maka mohon maaf, 3 surat terakhir Quran itu yang paling membuat kita jadi manusia. Tidak layak seseorang disebut manusia kalau dia belum masuk ke dalam konteks yang namanya al-ikhlas, ikhlas. Kalau belum kul huwallahu ahad, belum manusia aja udah. Apalagi dia masih memiliki kebanyak dari hasad atau kedengkian-kedengkian. Kul a'udzu birabbil falak dan seterusnya. Baru dia layak menjadi kul a'udzu birabbin nas gitu kira-kira. Maka yang pantas ngomong kul a'udzu birabbin nas ya manusia gitu. Nah sekarang kadang-kadang baca surat Anas, baca surat Falak, baca surat Ikhlas, baca hanya bunyi. Begitu ditanya isinya apa, wallahu a'lam bishawab. Ngerti aja enggak, paham aja enggak, bagaimana kita akan mewujudkan apa yang kita bunyikan, kan gitu ya poinnya. Clear ya? Jadi kita ngerti dulu tentang fungsi nih. Bahwa manusia itu adalah kefungsian. Maka tidak semua orang layak disebut manusia. Basyar ini insan, maka nggak ada basyar kamil, yang ada adalah insan kamil. Gitu ya, maka kita semua sebenarnya lagi belajar jadi manusia gitu. Lagi belajar jadi anas itu sendiri gitu. Maka kalau sifatnya masih orang, nah nanti kita akan mengerti. Sifat keorangan inilah yang akan menjadi sifat dari iblis tadi gitu. Maka tadi iblis dikatakan orang-orang yang tercover, tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup dari kasih sayang Allah, sehingga sifatnya tidak punya sifat kasih sayang gitu. Gitu ya, maka kita nggak perlu terlalu banyak menilai kekafiran keluar diri sih sebenarnya.
Karena boleh jadi orang yang mengkafirkan bisa lebih kafir daripada yang dia kafirkan gitu kira-kira, dalam tanda petik ya. Dan nggak ada yang lebih tahu sih sebenarnya mana yang kafir mana yang enggak gitu. Itu penilaian kan hak prerogatif Tuhan gitu. Nah, yang jelas Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita udah mulai paham begini, berarti iblis ini kaitannya juga dengan fungsi atau dalam konteks yang namanya sifat. Di mana iblis ini adalah keputusasaan untuk mengikuti keinginan Allah, di mana Allah yang menugaskan si iblis ini sendiri supaya si manusia bisa belajar. Maka tim pengujinya adalah para pasukan iblis itu sendiri gitu. Jelas ya? Jadi di tahapan ini kita ngerti dulu bahwa iblis itu adalah sifat, dan menariknya, iblis itu kan putus asa. Kenapa putus asa? Karena dia menjauh dari Allah. Maka sifat syaitan atau sayatin gitu ya, ini nanti kita ngerti. Maka kan ini setan sama iblis biasanya sepackage gitu, satu paket. Syaitan itu adalah menjauhkan diri dari Allah, iblis itu adalah hasilnya, jadi berputus asa. Maka ini nggak akan terpisah aja. Maka Quran mengatakan begini, Bu. Oke ya, ini penting banget nih untuk kita pahami. Surat 2, 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jangan mengikuti langkah-langkah yang menjauhkan kamu dari Allah, which is nanti outputnya kamu jadi putus asa, jadi ablasa tadi gitu. Kenapa sih? Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ibu bapak, ini kalimatnya musuh yang nyata atau musuh yang nggak nyata kira-kira? Nyata dong. Cuman sekarang setan dimetaforakan jadi hantu, jadi pocong, jadi apa gitu ya, film setan, yaitu gambaran lah, it's okay lah gitu. Padahal ibu bapak nanti kalau mau ketemu setan tuh gampang banget deh. Gampang segampang-gampangnya. Karena sebetulnya setan itu built-in sama kita. Dan dia dihadirkan untuk mengajari kita gitu kira-kira. Karena setan itu adalah sifat sebetulnya. Oke ya, kita tambah lagi nih, 2208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, jangan sepotong-sepotong gitu ya kira-kira. Holistik lah, whole package gitu. Silmi gitu. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Diulang lagi nih kalimatnya. Musuh yang nyata bagimu gitu. Gitu ya. Jadi dia benar-benar nyata karena dia nanti akan hadir dalam kesifatan, karena dia akan hadir dalam kefungsian. Itu poin pentingnya. Oke, yuk sekarang kita membedah built-in-nya setan di dalam diri kita nih. Supaya kita menyadari nih dan berwaspada terhadap ini semua gitu. Oke ya, yuk kita lihat dulu nih. Kita kembali ke MOU antara Allah dengan iblis. Oke, 38 ayat 72. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, dan hendaklah kamu tersungkur sujud kepadanya, lalu seluruh malaikat semuanya bersujud, kecuali iblis. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, nomor satu sifat iblis yang paling akan membawa kita menjauh dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau kita benar-benar pengen jadi ablasa, berputus asa, kita pengen benar-benar jauh dari Allah, jadilah orang yang sombong. Karena gak usah jauh-jauh nyari kemana-mana, kesombongan adalah sifat utama dari iblis itu sendiri. Dia menyombongkan diri. Jadi kalau sekarang saya ngerasa bahwa saya lebih baik dari kamu, saya lebih, kamu gitu, ada judgment di mana merendahkan. Ketika itu kita sedang ada dalam konteks yang namanya sifat iblis gitu. Maka hadis Rasulullah mengatakan tidak akan ada orang masuk surga dengan membawa satu tetes kesombongan. Kita bisa artikan tuh, dalam artian sombong ini penting banget untuk kita telaah. Maka ketika saya merasa lebih baik, ketika saya merendahkan orang lain, disitulah saya sedang hadir menjadi sosok sifatnya iblis itu tadi gitu. Jadi kalau mau jadi orang kafir gak usah jauh-jauh gimana-gimana, jadi orang sombong aja udah. Karena dia termasuk orang-orang yang kafir.
Oke ya, jadi nomor satu, yuk kita belajar untuk jangan jadi orang yang sombong. Jangan merasa lebih baik. Jangan menilai orang lebih rendah gitu. Karena boleh jadi penilaian kita berdasarkan limitasi kita yang sangat terbatas, yang kita ini nggak tahu apa-apa sebenarnya. Makanya sih kenapa Allah bilang jangan merasa lebih baik. Karena kesombongan adalah kekuatan kefungsian iblis yang paling membuat dia malah, dalam tanda petik, ya iblis itu sifatnya nomor satu adalah sombong gitu. Gitu ya kira-kira. Jadi nomor satu, waspadalah terhadap rasa sombong. Jadi begitu ada sombongnya, ingat bahwa ini iblis lagi hadir nih. Jadi kalau begitu belum apa-apa mau nyalahin dia, mau mengkafirkan dia, mau menyesatkan dia, mau gimana, menuduh apa dan lain-lain, tenang dulu gitu. Makanya kenapa perlu good communication, perlu tabayun, perlu dan seterusnya. Yuk kita sama-sama menghindari sifat sombong. Karena sombong adalah sifat dari iblis. Sombong adalah syaitan. Syaitan itu menjauhkan kita dari kasih sayang Allah gitu kira-kira. Oke, satu itu. Nah, berikutnya dikatakan, Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, ya kan? Ngerasa lebih bagus saja dari dia. Berarti kan di situ ada merendahkan. Karena engkau menciptakan dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi intinya dia selalu membanding-bandingkan gitu ya. Perbandingan. Hati-hati juga nih sama perbandingan. Which is perbandingan itu akan membuat menjadi judgment. Oke, waspada terhadap itu gitu. Nah, sehingga Allah berfirman lagi nih, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Oke ya? Nah, ceritanya dikeluarin nih. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Nah ini MOU-nya nih, antara Tuhan sama iblis nih. Oke deh, gitu kira-kira. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Oke. Sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua. Maka ibu dan bapak, kenapa iblis pinter banget ngegoda kita? Karena iblis menggunakan kekuasaannya Allah. Diizinkan oleh Allah untuk menggoda kita. Clear ya? Nah, jadi di tahapan ini yang harus kita sadari, berarti iblis datang ke kita menjadi tim pengajar nggak? Iya. Berarti kita membutuhkan iblis nggak? Iya. Kalau nggak ada iblis, kita nggak belajar. Maka kita banyak belajar dari sifat-sifatnya, sehingga sifatnya tidak kita duplikasi, supaya kita menuju kepada golongan orang-orang yang beriman tadi, tidak tercover, gitu kira-kira. Jelas ya, Ibu dan Bapak ya. Jadi ini penting banget nih, nomor satunya adalah hati-hati terhadap kesombongan, hati-hati terhadap judgment. Apalagi yang sudah sifatnya merendahkan, gitu, menyalahkan, gitu kira-kira. Itu pentingnya untuk less judgment, gitu. Apalagi didasari dengan kedengkian, kebencian, oh udah deh, itu sesuatu hal yang motivasinya pasti sifat dari menjauhkan, gitu intinya. Oke? Nah, berikutnya, kalau kita udah tahu ada dua ini, yang poin pentingnya adalah sombong dan judgment gitu. Berikutnya, ini bawaannya nih. Si iblis tuh bawaannya begini kira-kira. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Jadi kalau bawaannya pengen berantem terus, bawaannya pengen berselisih terus, itu juga tolong hati-hati gitu. Karena itu pasti sedang ada dalam godaan si setan tadi. Sedang ada dalam godaan bagaimana kita disuruh berselisih gitu. Jadi kalau bawaannya mau berselisih, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maka bawaannya susah maafin, gitu ya. Susah menahan amarah gitu misalnya.
Nah itu karena ada ritual sifat-sifat iblis yang selalu kita lakukan biasanya gitu. Maka mudah-mudahan sebelum melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, kita penting banget kenapa sih ada di zona mutmainah tadi. Karena penting untuk diketahui, iblis tidak berkutik di zona mutmainah tuh nggak bisa. Iblis berkutik di amarah lawamah, amarah lawamah, amarah lawamah, gitu kira-kira. Maka iblis dikeluarin dari surga dalam tanda petik, iblis tuh nggak ada di zona hijau, nggak ada. Nggak bisa iblis ngapa-ngapain di zona hijau. Batin yang tenang itu tidak akan pernah bisa dikuasai oleh iblis. Gitu ya. Dan itu semuanya adalah latihan. Semuanya adalah praktis. Makanya kita dilatih sehari 5 kali untuk menenangkan batin dalam sholat 5 waktu sebetulnya. Maka sholat esensinya adalah khusyuk gitu. Gitu ya. Khusyuk itu esensinya adalah bagaimana kita naik menuju kepada level mutmainah sebetulnya. Oke ya. Jadi yang nomor 3 adalah dia melakukan perselisihan. Oke, 2529-nya. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Salah satu sifatnya iblis adalah tidak mau menolong. Nah, udah aja. Kalau keinginan menolong kita rendah, keinginan membantu kita rendah, keinginan kebermanfaatan kita rendah, yuk kita waspadai juga tuh. Siapa yang sedang menguasai kita? Jangan-jangan si sifat ablasa tadi yang sedang menguasai kita, akhirnya kita jadi apatis gitu. Ada orang yang perlu pertolongan, kitanya nggak mau nolong gitu. Gitu ya. Maka ini nanti akan berkaitan juga sih sama 2268 gitu. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Nah, jadi pelit itu sifatnya setan sebenarnya. Jadi mau jadi orang kafir nggak usah jauh-jauh kemana. Jadi orang pelit aja udah tercover sebenarnya. Karena kenapa? Dia lagi mengikuti langkah-langkah setan. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Gitu ya kira-kira. Nah menariknya lagi, kalau kita berbicara berikutnya gitu, di surat 5 ayat 91 misalnya. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan. Tadi itu mirip-mirip. Perselisihan, permusuhan. Dan kebencian di antara kamu. Dalam konteks di situ ada benci, musuh. Jadi di sini ada kaitannya dengan dendam. Lantaran hamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dalam mengerjakan pekerjaan itu. Artinya apa? Konteksnya hati-hati terhadap yang namanya kebencian. Kebencian yang diulang-ulang akan menimbulkan dendam. Kalau udah dendam itu gimana ya? Dendam itu end product dari dengki gitu. Jadi pertama iri masuk ke dalam dengki nanti masuk ke dalam dendam. Kalau udah dendam, udah aja. Penyakit hati yang paling pekat dan susah untuk dihapusnya dalam tanda petik itu adalah dendam. Dan orang dendam itu adalah orang yang paling bodoh biasanya. Kenapa? Tiap hari dia minum racun tapi yang berharap mati orang lain gitu. Padahal dendam itu membunuh dirinya sebenarnya. Nah makanya waspada terhadap emosi-emosi yang tertimbun, emosi-emosi yang tidak diterima, itu akan menimbulkan dendam dan itu akan bergumpal gitu. Itu akan benar-benar menjadi gimana ya? Menjadi numpuk gitulah kira-kira. Dan itu sangat berbahaya untuk kebersihan jiwa kita gitu. Itu poin pentingnya. Gitu ya. Nah, dan yang paling menarik, di mana sih si letak dia? Salah satu letaknya iblis itu ada di mana? 22 ayat 52. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Nih, hati-hati sama keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan. Maka orang yang banyak mau tuh ribet aja. Banyak setannya gitu. Gitu ya. Banyak mau tuh jadi greed biasanya gitu. Maka nanti kita bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kadang yang menyulitkan hidup itu bukan kebutuhannya, tetapi keinginannya. Yang menyulitkan hidup itu bukan hidupnya, tapi gaya hidupnya. Which is itu nanti akan kaitannya sama keinginan gitu. Maka mengontrol keinginan juga salah satu bagaimana kita mengontrol yang namanya hawa nafsu.
Maka hati-hati terhadap keinginan. Dan ini semuanya adalah bisikan. Bisikan tuh berarti dekat banget. Yuwas wisufis sudurinas, yang membisikkan. Dia tuh ngasih ide terus gitu. Maka nanti di dalam diri kita tuh ada suara Allah, ada suara setan. Dan dua-duanya mirip kalau kita nggak punya pembeda gitu. Dan nanti kita akan termotivasi oleh suara yang mana. Kalau kita nggak punya furqan, kita nggak punya filter, dua-duanya mirip. Contoh ya, ibu bapak kalau ditelepon sama anaknya, kalau nggak perlu lihat caller ID, tahu itu yang nelpon anak yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 misalkan gitu. Karena udah kenal sama suaranya. Nah, kira-kira suaranya ngajak sombong, ngajak ngeribut-ributin, ngajak berantem, ngajak apa, jangan diikutin gitu. Hati-hati nih, kita bisa jadi wrong number nih, malah ngikutin yang seakan-akan itu suara yang benar gitu kira-kira. Padahal itu bisikan-bisikan setan gitu. Oke ya, ini penting banget juga untuk mewaspadai terhadap keinginan gitu. Nah, sehingga wujudnya itu datangnya dari mana? Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari setan-setan, dari jenis manusia dan dari jenis jin. Dari dalam iya, dari luar juga iya. Di dalam itu ada pikiran kita yang selalu loncat ke belakang ke depan, yang itu di situ banyak bisikan-bisikan dari keinginan-keinginan yang mengganggu suara hati kita gitu. Itu juga perlu diwaspadai. Maka kadang-kadang jangan jadi pemikir, tapi jadilah saksi bagi sang pemikir gitu. Itu pentingnya khusyuk ada di situ gitu. Gitu ya. Jadi hati-hati terhadap bisikan, karena dia akan membisikannya, dia akan datang dari mana nih? 7:16-nya nih. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi dari muka, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Kita ini dikepung, ibu dan bapak, teman-teman semua. Kita ini dikepung, depan, belakang, kanan, kiri. Berarti dari berapa arah? 5. Satu lagi di mana? Yuwas wisufi sudurinas. Teriak-teriak di dalam, membisikkan di dalam gitu. Jadi kalau boleh digambarin, gampangannya gini kira-kira. Nah, ini kita perlu hati-hati gitu ya kira-kira. Ini tadi sifat-sifatnya ya, hati-hati juga gitu. Keinginan juga hati-hati, karena keinginan adalah salah satu pintunya si setan masuk juga gitu. Maka perlunya 1, pengennya 5 gitu. Niatnya beli 1, datang ke mall, bawa pulang banyak banget gitu. Nah itu balik lagi. Nah hati-hati nih, ngomongin beli-beli ke mall banyak-banyak dan lain-lain juga hati-hati nih. 17:26 menarik banget nih. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros nih, jelas kalimatnya. Kenapa? Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nah itu hati-hati itu. Maka kalau mau diketahui di zaman modern ini, setan akan berlindung di balik diskon misalnya. Nah hati-hati sama diskon gitu. Maka ibu bapak kalau mau ke mall, doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kira-kira ya. Nah, supaya tidak diganggu sama boros-boros ini gitu intinya. Nah ini juga menarik gitu intinya. Oke ya, nah dikasih tahu lagi nih, dari mana aja dia ngegoda, depan, belakang, kanan, kiri. Jadi kalau mau digambarin nih, ini manusia nih kita gitu ya ceritanya. Ya ini kira-kira depan, belakang, kanan, kiri lah gitu intinya. Dari semua arah lah gitu intinya. Sama ada diri dalam sendiri gitu. Yuwas wisufi sudurinas. Maka waspada juga dari yang di luar, karena dia berbentuknya juga manusia juga, gini-gini juga gitu. Jadi ketika manusia ini memiliki sifat setannya, ya dia lagi mewujudkan setan itu sendiri gitu. Contoh sederhana. Si A ini lagi berantem sama temennya si B gitu. Ini berantem lah, clash. Tapi karena dia udah ikut pengajian, dia mulai sadar, saya mau maafin dia. Si B ini tuh, wah udah dianggapnya gak bagus banget gitu. Hatinya udah nerima, udah mau memaafkan. Cerita dulu ke temennya yang satu lagi si C. Ini contoh ya ibu bapak ya, analogi gitu. Teatrikal lah supaya gampang. Cerita lah, saya kayaknya mau maafin si B deh. Karena saya rasa memaafkan lebih baik. Oh, si C, enak aja kamu mau maafin orang yang gini gitu. Nah, setannya pindah ke dia. Ngebujuk kita untuk tidak memaafkan. Gitu kira-kira. Nah, itu juga hati-hati tuh. Maka kita hati-hatilah terhadap kesombongan lah, judge ini, perselisihan, tidak mau menolong apa dan lain-lain. Ini kan bisa juga hadir di luar diri kita yang kita bisa memfilter gitu kira-kira. Maka kenapa sih penting banget untuk selalu bertaud? Taud itu kan bukan hanya ngomong auzubillah, bukan, tetapi masuk ke dalam hati kita gitu. Bukalah hati kita gitu.
Karena yang datang dari luar itu, waduh, itu banyak banget gitu. Godaan-godaannya tuh banyak banget gitu. Maka kita perlu filter gitu intinya. Jelas ya Ibu dan Bapak ya. Jadi sekarang gampang banget mau lihat setan tuh tinggal ngaca sebenarnya. Ada di dalam. Saya rasa nggak ada orang yang nggak sombong, nggak ada orang yang nggak ngejudge, nggak ada orang yang nggak mau berselisih dalam tanda petik ya punya sifat itu. Semuanya ada. Yang bisa kita lakukan adalah menurunkan volumenya supaya dia tidak aktif gitu kira-kira. Karena ini semuanya udah terlatih. Ibu Bapak kita ini kan bahan bakunya kasih sayang, betul ya? Marah itu diajarkan, benci itu diajarkan. Saking diajarkan terus dan kita menjadi ahli dalam marah dan benci dan marah udah jadi otomatis gitu. Padahal untuk marah tuh energinya besar banget gitu. Dan kita ahli banget dalam marah gitu. Kenapa? Karena terbiasa. Nah, makanya kita belajar untuk tidak membiasakan memilih amarah. Jangan lupa Bu, Pak, semua keputusan tuh di dalam. Mau happy, mau nggak happy, semuanya bukan urusan faktor eksternal. Jadi kalau ada kata-kata, aku tuh tersinggung sama dia, nggak ada urusan sama dia sebenarnya. Saya memilih untuk tersinggung. Mau dianya gimana kalau saya memilih untuk fine-fine aja, it's fine, gitu kira-kira. Maka, ya gimana ya bahasanya? Jangan menyimpan remote kebahagiaannya, remote kontrolnya di orang lain gitu. Dimana saya happy kalau dia ada nggak gimana ya, kondisional gitu intinya. Nah, berkaitan sama kondisional, ini part yang paling penting sih, saya rasa. Ada satu tipikal manusia yang iblis nggak mungkin bisa mengganggu, dah gitu aja. Ini udah takluk aja. Dan anyway, Ibu dan Bapak, maaf ya sekali lagi, iblis tugasnya hanya membisikkan. Cuman ngasih ide. Artinya apa? Jangan pernah begitu melakukan kejahatan, kejelekan. Ini gara-gara saya diganggu sama iblis. Nah, pokoknya jangan nyalahin iblis. Kenapa? Kalau nyalahin nanti dia komplain, Ibu dan Bapak. Nih komplainnya iblis nih. Setan ya, kalau iblis setan ya satu package lah ya, gitu kita ngerti. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Udah beres deal-dealan, udah beres perhitungan, hisab. Setan ngomong gini. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Berarti setan punya sifat jujur nih. Dia jujur bahwa saya menyalahi aturannya Allah karena memang ditugaskan begitu. Dan nanti perlu kita ketahui ada bagian penting dan bagian yang harus kita pelajari dari setan. Setan itu makhluk Allah yang istiqomah dari awal sampai akhir ngegoda terus manusia gitu kira-kira. Keistiqomahannya perlu kita ambil tuh spiritnya gitu kira-kira. Karena dia taat sama Allah gitu kira-kira. Taatnya apa? Menggoda gitu ya kira-kira. Jadi dia bilang, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, saya nggak bisa ngapa-ngapain loh sama kamu, kata setan. Melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Saya kan cuma ngajak. Yang ngejalaninnya kamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencercaku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Ya jangan nyalahin saya dong. Kalau kamu bikin itu, sekarang kan kalau ngelihat baca di medsos ya, banyak banget iblis setan jadi objek yang disalahin gitu, gara-gara diganggu. Terus dia bilang, ini komplain di sini. Lah saya kan cuma ngajak, yang ngerjain kamu. Kenapa dia ngajak? Ya memang tugasnya. Karena dalam ngajak itu kita lagi mau milih Allah atau milih setan ya gitu kira-kira. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku sejak dahulu. Nah, cuci tangan dia. Dari dulu juga sebenarnya kamu jangan ngikutin saya sih sebenarnya gitu kira-kira. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Ya, Ibu Bapak saya mau gambarin nih, bagaimana pengaruhnya terhadap kita. Kita kan punya memori ya, nanti kita bahas lah memori ini pelan-pelan. Memori ini akan menjadi habits nih. Ibu Bapak ingat waktu kita bahas Quran Sejati kemarin, Quran Sejati itu kan tanda, salah satu tanda itu adalah rasa. Saya kasih contoh sederhana. Mencuri kira-kira hal baik atau hal buruk? Udah ya kita tahu tuh. Karena dia ragu-ragu atas nikmat Allah yang diberikan, atas rezeki Allah yang diberikan kepada dia dan dia kurang percaya sama Allah, sehingga
Keraguan-raguan dia membawa dia supaya dia pengen menghasilkan hal atau harta atau apapun penghasilan yang lebih. Jadi dia korup. Kan salah satu orang tercover adalah nggak yakin sama rezekinya Allah. Maka dia perlu korupsi untuk mendapatkan yang lebih. Kenapa? Karena kalau nggak korupsi dia, dalam tanda petik ya, merasa kurang gitu. Jadi kalau saya mengutip guru saya, Gus Mus pernah mengatakan, kamu mau menghina Tuhan tuh nggak usah ngerobek-robek Quran, nggak usah menghina Nabi Muhammad. Besok kamu khawatir nggak bisa makan aja udah menghina Tuhan gitu. Salah satunya. Oke. Maka digodain lah sama si iblis. Kamu kalau mau kayak tetangga ya, tuh mobilnya baru lagi. Tuh rumahnya nambah lagi. Masa kamu nggak mau nambah? Kan itu ada tuh ngipasin terus tuh, kompor terus gitulah kira-kira. Akhirnya dikasih ide nih sama iblis. Udah kamu ambil aja ini gitu, udah. Ibu dan bapak, pertama kali kita berbohong, pertama kali kita ngebohong lah gitu kira-kira. Apa sih yang dirasain? Gemeteran sebadan badan. Kenapa? Tubuh kita nolak sebenarnya. Dan itu adalah ayat-ayat Allah. Ketika deg-degan mau bohong, ketika deg-degan mau mengatakan yang tidak sebenarnya, mulutnya kaku, tangannya nggak enak, semua jadi tegang apa, itu kan sebetulnya adalah Quran yang sejati, ayat-ayat Allah gitu kira-kira. Untuk pertama kali, semuanya saya rasa akan mengalami hal yang sama gitu. Karena fitrah kita bukan di situ, fitrah kita itu adalah kasih sayang. Jadi artinya ngebohong pertama pasti dalam keadaan tegang karena kenapa? Kita lagi keluar dari fitrah. Yang pertama iblis ngasih tahu ngomporin, udah ambil aja, udah kita bohong pertama kali, oke. Bohong yang kedua ini akan lebih lancar dari yang pertama. Iblis datang lagi, masa kemarin cuma 100 kan aman. Tambahin dong 2 kali lipat jadi 200, bohong lagi. Yang kedua, ketegangannya udah nggak kayak yang pertama. Karena kenapa? Udah masuk ke dalam memori dan habits gitu. Ketiga, keempat, kelima, ini udah semakin hilang nih tanda-tanda Allahnya. Quran sejatinya, rasanya. Udah yang kesekian, iblisnya belum datang, dia udah korupsi gitu kira-kira. Kenapa? Udah jadi habits. Maka iblis ngomong, gak bisa nyalahin saya kan cuma ngajak gitu kira-kira. Nah, disitulah pentingnya kita meniti ke dalam diri gitu. Semakin kita menjauh, semakin Quran sejatinya gak kedengaran, semakin suara Allahnya melemah lah dalam tanda petik gitu kira-kira. Sehingga kita banyak dikuasai oleh sayatin tadi gitu. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, insya Allah nanti kita akan bahas antidotnya gitu, gimana sih? Yuk kita belajar buka hati, yuk kita bisa belajar. Intinya adalah, ini aja. Waspada terhadap kesombongan, terhadap judgment, terhadap maunya berantem terus, terhadap gak mau nolong, terhadap kekikiran apalagi tuh, terhadap mendendam. Ini aja bagian-bagian penting yang harus kita rawat gitu. Disadari nih, begitu ada apa-apa, panggilan dari dalamnya, bawaannya siapa nih? Kalau bawaannya menuju ke arah-arah yang menjauh, saya tahu ini suara iblis yang lagi menggoda. Nah, tadi terakhir saya bilang, ada satu kelompok golongan manusia yang iblis takluk. Ampun aja udah. Dan yuk kita belajar ke situ gitu. Nah, golongan yang mana sih? Kan itu ya pertanyaannya. 15:39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Jelas ya? Dan ini dikasih izin gitu sama Allah. Siapa yang tidak akan bisa aku masuk ke situ dalam tanda petik? Kecuali ya Allah, hamba-hamba Engkau yang muklis di antara mereka. Hamba-hamba Engkau yang muklis di antara mereka. Itu yang tadi saya cerita di awal. Sebelum jadi Anas, ada Al-Ikhlas dulu. Jadi orang yang tidak rentan terhadap godaan iblis setan yang terkutuk, itu bahasanya. Anyway, iblis setan yang terkutuknya bukan iblis setan ya, by the way, yang melakukan apa yang dia goda gitu ya kira-kira. Jadi yang terkutuk tuh yang di depan cermin sebenarnya. Itu ya, hati-hati nih. Dan kita gak bisa nyalahin siapa-siapa tuh. Your choice, itu pilihan. Maka, yuk kita sama-sama juga belajar menjadi orang yang ikhlas. Karena hanya orang ikhlas di sinilah godaan-godaan gak akan pernah bisa masuk gitu. Karena ikhlas itu sudah benar-benar menghidupkan Allah di dalam dirinya.
Jadi kalau Allahnya yang hidup, iblisnya nggak bisa berkutat dalam tanda petiknya. Jadi bahasa gampangnya, kalau Allahnya off, iblisnya on. Flip-flop lah. Sebaliknya, Allahnya off, iblisnya on, Allahnya on, iblisnya off. Gitu kira-kira. Maka sebanyak apa sih sehari semalam kita menghadirkan dia di dalam diri kita gitu. Anyway, gimana mau menghadirkan, kenal juga enggak, jangan-jangan. Makanya kenapa penting untuk mengenal diri? Insya Allah membawa kita untuk lebih mengenal kepada Allah itu sendiri. So, ibu bapak, simpelnya, yuk kita pelajari nih yang 6 pokok ini gitu ya. Sebenarnya banyak banget gitu, tapi ini yang pokok-pokoknya lah. Intinya, less judgment. Bawaannya adalah peace, bawaannya adalah menahan amarah. Ketakwaan lah, balik lagi, sedekah lapang sempit, menahan amarah, maafin orang gitu ya kira-kira. Dan kita sama-sama dari bahwa lebih peka kita untuk menuju kepada kesadaran itu, kita lebih tahu bahwa oh ini iblis yang lagi ngajak nih. Oh ini lagi mau menjauhkan saya dari Allah gitu kira-kira. Yang mudah-mudahan yuk si pengajar-pengajar ini datang ke kita, mudah-mudahan kita menjadi siswa-siswi yang berprestasi dari pengajaran-pengajaran iblis setan ini gitu. Oke ya, dan sekali lagi mereka hadir karena kita perlu belajar. Jadi dalam tanda petik kita juga penting untuk untuk menyadari betapa pentingnya kehadiran iblis dan setan dalam hidup kita, karena kalau nggak ada mereka juga kita belajar. Jadi jangan lelah untuk belajar, ibu dan bapak. Yuk selalu berusaha dan berproses menuju kepada ketakwaan, selalu meniti ke dalam diri, dan selalu belajar untuk selalu membuka hati untuk belajar menjadi orang-orang yang ikhlas. Saya rasa itu dulu, ibu bapak. Ini masih panjang sih sebenarnya, tapi nanti kita bagi 2 aja ya partnya, karena nanti berikutnya mungkin kita akan masuk ke yang lebih detail lagi. Kita akan masuk ke sejarah manusia, kita akan masuk ke hakikat penciptaan kita akan masuk kepada kekhalifahan, kita akan masuk kepada kemarifatan dan seterusnya. Tapi poinnya, yuk mudah-mudahan hari ini kita lebih mengenal bahwa kesifatan semuanya built in di dalam diri kita. Kita bukan tinggalkan ya, kita kecilkanlah volume kesombongan, volume membandingkan, volume berselisih, tidak mau menolong, pelit, dan dendam tadi. Yuk kita rawat jiwa kita senantiasa, jiwa kita dimurnikan, jiwa kita selalu dibersihkan oleh Allah, jiwa kita selalu diisi dengan ketakwaan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Saya rasa itu dulu. Kalau ada yang mau didiskusikan, ada pertanyaan, ada masukan, atau ada sesuatu yang mau mau dielaborasi, mangga dipersilahkan. Aman ya, nanti rekaman dikirim ke Teh Wina, nanti mungkin boleh disebarkan, dan kalau nanti kajian yang akan datang kita ada lagi, kalau bisa ditonton ulang dulu yang sebelumnya supaya nanti kita nggak ngulang jauh mundur ke belakang. Oke, ibu dan bapak, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, yuk kita sama-sama belajar meniti ke dalam diri, kita belajar ikhlas juga, kita sama-sama terus menerus meniti ke dalam diri kita. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin.